Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Hari ini 20 Juli 2023 di acara Postpreneur kita, episode yang ke-77 hari ini. Yang mengusung tema hari ini kita ambil mengenai koperasi, yaitu digitalisasi koperasi untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha koperasi dan UMKM. Nah, sudah hadir bersama kita seperti biasa nih rekan seperjuangan saya Pak Jon Eka Putra. Pagi Pak Jon. Pagi Pak Riki. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak Riki. Oke Pak Jon, mungkin sedikit sambutan dan insight Pak. Topik kita hari ini nih digitalisasi koperasi Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita hadir di webinar ke-77 Postpreneur. Tema hari ini kita angkat tentang digitalisasi koperasi. Terlebih dahulu saya ucapkan yang saya hormati Pak Sur Endi Chandra MM, CEO Sakti, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah CEO dari perusahaan Sakti, perusahaan teknologi dan juga mengelola aplikasi koperasi ya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Jen Purba, ya ini teman saya, atasan saya sebenarnya. Beliau sudah hadir tengah-tengah kita juga yang menjembatani kegiatan ini. Saya dengan Pak Endi kita pinkan dulu nih, Pak Jen Purba nih. Beliau juga sering menggalang buana dari Sabang sampai Merauke nih, Pak Jen Purba ini. Kemudian teman-teman dari BUMDes, koperasi, maupun mahasiswa, pemirsa online, maupun peserta webinar pada kali ini, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di pagi ini. Tema ini kenapa saya hadirkan? Karena tema ini sebelumnya belum pernah ada ya Pak Riki ya, tentang koperasi. Dan ini memang kita hadirkan untuk menambah literasi bisnis bagi para pelaku usaha. Karena tema-tema seperti digital marketing, ekspor itu sudah pernah, tetapi yang tentang tema koperasi ini masih belum. Apalagi sedang penggalakan ya tentang digitalisasi koperasi. Nah, Pak Endi yang hadir di tengah-tengah kita ini nanti akan memaparkan betapa pentingnya digitalisasi untuk koperasi ataupun peluang usaha yang lainnya untuk meningkatkan kinerja maupun keberlangsungan usaha. PT Pos Indonesia untuk digitalisasi kita punya dua aplikasi seperti yang di background saya ini ada Pos Aja. Pos Aja ini adalah aplikasi digital untuk layanan kurir. Teman-teman bisa download di Play Store maupun di App Store. Untuk fungsinya adalah untuk pick up, permintaan pick up kiriman dari rumahnya. Dia tidak keluar, tapi di rumahnya tinggal download aja, tinggal dimintakan, tinggal diklik-klik. Maka petugas pos atau arranger akan datang ke kantor ke rumahnya untuk melakukan penjemputan kiriman. Juga untuk cek kiriman, untuk tracking, untuk cek tarif dan sebagainya. Itu cocok untuk para pelaku usaha UMKM. Kemudian kita PT Pos juga punya aplikasi PosPay. Aplikasi PosPay ini layanan keuangan digital untuk bisa kirim wesel, bisa untuk bayar-bayar, bisa untuk ke rekening bank, dan sebagainya. Bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Pos Aja dan PosPay. Kemudian nanti selain Pak Endi akan memaparkan paparan ini, nanti di sisi akhir, nanti ada paparan dari Pak Riki. Pak Riki nanti akan paparkan bagaimana peluang usaha untuk membuka layanan agen pos. Layanan agen pos, teman-teman bisa berwirausaha. Nah, para koperasi juga bisa membuka layanan agen pos di kantornya ya secara fisik untuk bisa melakukan pengiriman baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya akan mendapatkan imbal jasa. Nanti di sisi akhir Pak Riki akan memaparkan paparan tentang layanan kemitraan agen pos. Nah, rekan-rekan semua dari tim Sakti nanti ada buat teman-teman yang
yang mendownload cepat aplikasi Sakti, nanti akan dipandu nanti teman-teman oleh tim dari Sakti. Setelah bagaimana petunjuknya untuk mendownload, nanti pasti akan yang tercepat akan mendapatkan hadiah dari Sakti. Saya rasa itu mohon kemudian kegiatan ini sudah dipublish juga melalui YouTube-nya PT IHK Logistik atau IHK Logistik, juga di YouTube-nya channel Postpreneur. Jadi semua rekaman kita ini akan ditayangkan di YouTube kita. Terima kasih banyak sekali lagi ke Pak Endi, waktu dan tempat kami persilakan nanti melakukan paparan. Kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah bisa hadir, bisa saling berbagi ilmu tentang digitalisasi koperasi ini. Kepada Pak Riki, kami silakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni Ekputra. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat saya sampaikan bahwa acara Postpreneur kita terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan PT Interindo Arta Kreasi sebagai salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia dalam mengembangkan franchise agen pos di seluruh Indonesia. Karena acara ini terselenggara atas support dari PT Pos Indonesia, mungkin ada baiknya kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound,
storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, acara ini seperti yang sudah disampaikan Dr. Joni, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini, Pak Endi dari Sakti. Ya. Selamat siang Pak Endi. Selamat siang Pak Riki, salam kenal, salam sehat Bentar. Pak Gimana Joni. hari ini, sehat Pak? Ya sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, Pak Endi, ini teman-teman kita yang hadir di Pospreneur kita, ini memang mayoritas adalah teman-teman dari BUMDes, UMKM, dan koperasi. Nah, harapan kita nih dari Sakti bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman koperasi kita nih, gimana sih caranya supaya bisa memasuki era digital. Gitu. Karena sekarang ini digitalisasi ini keniscayaan supaya kita bisa bukan hanya survive, karena sekarang ini orang-orang pebisnis bilang di era setelah pandemi ini bagaimana hanya bisa survive gitu, udah nggak bisa mengharapkan cuan. Padahal saya yakin nih dari Pak Endi ini akan banyak tips dan trik, bukan cuma survive, tapi bisa tetap menghasilkan cuan gitu ya Pak. Oke Pak Endi, mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelumnya Pak John, Pak Samsul sudah hadir? Seperti belum hadir ya Pak. Masih di mute Pak John. Seperti belum bergabung Pak Riki, kemudian beliau kayak sepertinya sibuk karena ada mungkin pejabat baru ya masuk ke Kementerian Desa ya, mungkin ada acara ya di sana. Oke, Lanjut bisa, aja. bisa. Baik. Oke.
Mungkin untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilakan Pak Endi untuk bisa memberikan sedikit ilmunya buat kita semua, Pak Endi. Gitu. Ya, Nah, sedikit tambahan Pak, bahwa peserta kita di webinar Postpreneur ini masih kita mute. Tujuannya supaya nanti tidak muncul suara-suara sumbang ketika Pak Endi memberikan presentasi. Nanti mungkin untuk interaksi bisa melalui kolom chat ya Pak. Oke, Pak Endi, waktu Bapak bisa 11.30 ya, Pak ya. baik Pak. Oke, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini luar biasa kesempatan yang diberikan. Ini terima kasih Pak James. Pak James mana nih? Nggak kelihatan. Saya belum kelihatan nih Pak James. Jadi, Pak James sudah dijadikan co-host tuh Pak James gitu untuk ya. bisa di-unmute. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini mungkin topik tentang koperasi yang masuk ke dunia digital ya. Kami akan sharing berdasarkan pengalaman supaya ini menjadi pengalaman praktis buat kita semua. Saya lihat ini peserta sudah 140-an. Ada berapa persen kira-kira nih teman-teman yang bergabung di koperasi? Ada nggak dari peserta? Coba bisa di chat room itu siapa yang sudah bergabung di koperasi? Ada? Belum ada? Pak Endi dari teman-teman koperasi ITB tadi bergabung katanya. Oh iya, dari KKP ITB mungkin ya. Heeh. Ya, tadi saya sempat lihat ada Pak Angga juga nih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau koperasi yang kita kenal selama ini kan masih konvensional ya, konservatif ya, pola kerja mereka dan sebagainya. Jadi ke depan saya pikir digitalisasi itu sebuah keniscayaan di mana kita semua itu memang akan mengarah ke sana. Dan dari Kementerian Koperasi juga sudah punya program kerja terkait digitalisasi ini. Ada program namanya Inovasi dan Transformasi Digital Koperasi dengan target 2024 nanti ada 500 koperasi digital di Indonesia. Nah, ini kita ikut mendukung program kerja tersebut. Saya boleh izin share screen dulu ya supaya masuk ke presentasinya. Oke, mungkin sudah tampil ya, Pak. Sudah kelihatan share screen-nya, Pak? Izin? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Ya, kita kalau cerita soal digitalisasi ini kan mungkin selama pandemi ini yang paling masif ya diberitakan di mana-mana karena digitalisasi katanya membantu banyak UMKM sehingga tidak terperosok lebih dalam lagi ke dalam yang namanya kerugian dan sebagainya, sehingga digitalisasi itu membantu mereka. Nah, bagaimana dengan koperasi? Kalau kita kenal koperasi itu selama ini kan sebagai katanya ya, menurut yang kita pelajari kan suku guru perekonomian. Nah, bagaimana dengan koperasi yang selama ini kita kenal masih jadul, ya, konservatif dan sebagainya. Peran kami sebuah perusahaan yang kita bangun bersama dengan teman-teman di koperasi saat ini ada sekitar 15 yang menjadi pemegang saham di PT Sakti ini, dan kebetulan saya menjadi komandonya ya untuk memimpin perusahaan ini. Nah, perusahaan ini membangun teknologi khususnya untuk koperasi. Jadi core system kita itu core system koperasi yang nanti digunakan untuk mengelola anggota. Dari finansial sistemnya, kemudian sistem operasionalnya, sampai ke transaksi sebenarnya. Transaksi antar anggota, antar koperasi, itu semua bisa di-cover dengan teknologi ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita melihat kalau seandainya koperasi yang kita bangun dengan cara-cara konservatif, maka apakah dia model koperasi simpan pinjam, produksi, dan sebagainya, tetap nanti akan mengandalkan pihak-pihak di luar lembaga koperasi itu untuk menghandle sistem transaksinya, kan gitu ya. Biasanya kan kita mengenal teknologi yang diterapkan di koperasi paling sebatas komputerisasi biasa untuk membantu untuk laporan keuangan, menyusun laporan-laporan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ke depan sebenarnya koperasi harusnya bisa berperan lebih jauh, bisa membuat interaksi antar anggota itu melalui
tools ya, tools teknologi digital yang dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan, apakah anggotanya itu UMKM, apakah anggotanya itu hanya konsumen biasa dan sebagainya. Jadi pengembangan aplikasi yang kita bangun saat ini harus membuat anggota itu mampu berinteraksi antara satu sama lain menggunakan sistem pembayaran yang memang berbasis digital semuanya. Kalau kita lihat target dari kementerian juga terkait dengan koperasi modern, ini ada 3 pilar gitu ya yang menjadi kriteria yang harus kita cermati juga, bahwa terutama ini tentang daftar anggota koperasi yang berbasis elektronik. Jadi kalau selama ini kan kita lihat koperasi pada umumnya mencatat data anggota itu paling di buku catatan anggota ataupun hanya sekedar menggunakan spreadsheet ya. Tapi kalau dengan teknologi digital harusnya kita punya database anggota. Nah, dari database anggota ini kemudian dapat diolah menjadi berbagai data yang dibutuhkan untuk mendukung transaksi barangkali, untuk mendukung pengembangan layanan-layanan pada anggotanya. Jadi kalau untuk ke depan 3 pilar kriteria ini menjadi bahan kita sebenarnya untuk mengevaluasi di mana kita itu berkecimpung dalam koperasi. Saya ingin menyampaikan 3 poin utama terkait yang namanya digitalisasi koperasi. Jadi ini berdasarkan praktek ya, praktik di lapangan, bukan berdasarkan hanya teori, tapi 3 poin utama yang menurut pengalaman kami yang dapat kita sharingkan kepada teman-teman semua. Nah, yang pertama itu tentang teknologi digital dan sistem operasional koperasi itu sendiri. Yang kedua itu tentang mindset ya, perilaku dan tata kelola, dan apa sih target tujuan dari digitalisasi itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah tantangan, peluang, dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan, baik untuk koperasi dan untuk anggotanya. Untuk yang pertama ini, kami memulai teknologi online itu sejak tahun 2000-an. Waktu itu masih sempat kita tuh kerjasama dengan Wasantara.net barangkali ya. Di PT Pos itu ada provider internet. Waktu itu kami masih membangun koperasi yang memang sudah masuk ke dunia online. Dari tahun 2015 baru kita develop aplikasi yang kita sebut itu sebagai Sakti dan Saktilink. Dan aplikasi ini memberikan layanan pada bisnis digital untuk keanggotaan, untuk bisnis keuangan, apakah dia koperasi simpan pinjam dan sebagainya, dan juga yang non keuangan, misalnya untuk koperasi pemasaran, produksi dan lain-lain. Nah, dalam hal ini yang kita perlu cermati itu adalah mana duluan ya, kita harus bikin aplikasinya dulu, teknologinya dulu kita create, apakah kita perlu dulu membangun koperasi yang punya mindset tentang teknologi ini. Jadi kalau pengalaman kami itu tentu kita harus meng-create dulu bahwa kita perlu aplikasi, perlu teknologi digital yang memang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di dunia koperasi. Tidak semua aplikasi itu dapat digunakan oleh koperasi untuk menyelesaikan permasalahan ataupun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena ada keunikan. Teknologi di koperasi itu berbeda dengan sistem yang kita temui di penyedia aplikasi pada umumnya, karena ada sistem pengelolaan keanggotaan yang langsung harusnya terintegrasi dengan sampai di bagian hilirnya untuk pembagian SHU. Itu keunikan di dunia koperasi. Kalau seandainya ada aplikasi-aplikasi untuk perusahaan-perusahaan pada umumnya, apakah dia PT, CV dan sebagainya, perusahaan-perusahaan itu kan umumnya menggunakan aplikasi yang memang sebatas sampai ke laporan keuangan untuk si lembaga tersebut. Tapi kalau untuk koperasi sendiri itu harus mengelola anggota sampai detail, termasuk yang namanya untuk permodalan anggota dari sisi simpanan pokok, simpanan wajib, sampai yang bagian ujungnya itu adalah untuk pembagian SHU. Jadi ada keunikan sendiri kalau kita bicara soal teknologi digital untuk koperasi ini. Dan kalau seandainya kita bandingkan ya, khususnya nanti untuk koperasi simpan pinjam, teknologi yang digunakan itu untuk saat ini mirip-mirip juga dengan dunia perbankan pada umumnya. Jadi ada mobile bankingnya yang kita sebut sebagai mobile bankingnya koperasi, di mana aplikasi ini bisa untuk menghandle ataupun untuk menjawab kebutuhan anggota dari sisi untuk mengakses saldo-saldo dia ya di koperasi, melihat mutasi, kemudian
untuk transaksi keuangannya, setor, tarik, dan sebagainya, termasuk juga pengajuan pinjamannya bisa dilakukan secara online. Jadi kalau bicara soal koperasi digital yang kita ingin capai ya untuk beberapa tahun ke depan ini, tentu dalam hal pengelolaan data finansial mereka dan keanggotaan itu secara digital itu menjadi sesuatu yang mutlak harus tersedia. Karena bagaimana koperasi itu bisa menjadi besar, seandainya kalau kita bicara di zaman sekarang ini untuk merekrut anggota juga masih dilakukan cara-cara yang manual, harus isi form secara manual, tanda tangan manual dan sebagainya. Jadi kita dapat menggunakan teknologi digital untuk membantu si koperasi tentunya untuk namanya bisa merekrut anggota, kemudian mereka itu dapat membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan seterusnya sampai ketika pembayaran untuk yang namanya SHU kepada anggota dapat dilakukan secara digital juga, tidak perlu lagi secara konvensional. Biasanya kan kita kalau menghadiri RAT-nya koperasi ya, rapat anggota tahunan, kita itu disiapkan amplop SHU biasanya. Biasanya kita datang untuk menerima amplop SHU itu. Tapi kalau dengan teknologi mungkin semuanya dapat dilakukan transfer ke dalam rekening mereka ataupun saldo simpanan mereka untuk jasa SHU tadi, tidak perlu lagi diambil secara manual. Jadi bagaimana kalau seandainya anggota UMKM, tadi kalau kita bicara anggota koperasi itu secara umum ya, kalau seandainya anggota UMKM itu bagaimana terhubung secara digital dengan koperasinya. Kalau seandainya UMKM saat ini mengajukan pinjaman secara online lewat aplikasi, pada umumnya kan itu pinjol-pinjol ya, tapi koperasi sebenarnya juga bisa menjalankan usaha pinjol tersebut, bukan pinjol dalam arti negatif ya. Pinjol itu artinya mempermudah orang, karena pinjaman itu dilakukan secara online, verifikasi, validasinya juga online. Koperasi itu bisa. Ya, kami sudah mencoba menyediakan aplikasi tersebut juga yang terintegrasi dengan koperasi, sehingga cara-cara bagaimana UMKM yang menjadi anggota koperasi menjadi lebih mudah mengakses koperasinya. Nah, di sini tuh tentu mencakup sistem operasional koperasi sendiri yang harus dibenahi nanti. Tidak lagi menggunakan cara-cara manual, evaluasi dilakukan secara manual dan sebagainya. Semuanya nanti menggunakan teknologi. Dan juga ya untuk SDM di koperasi, apakah dia anggota ya UMKM, apakah dia staf dari koperasi itu sendiri, tentu harus belajar lebih banyak tentang penerapan ini, karena nanti mencakup banyak hal terkait soal keamanan ya, soal bagaimana kita menjaga atau merahasiakan transaksi yang ada di dalam sistem dan sebagainya. Ini adalah contoh ya yang sudah diaplikasikan khususnya untuk anggota koperasi yang UMKM. Ini ada penjual sayuran ya, keliling, dia menggunakan kendaraan bermotor dan itu ada QR-nya ya, menggunakan QR ini sebagai alat pembayaran. Tapi ini closed loop, bukan QRIS ya, bukan QRIS yang sesuai standar Indonesia yang dikeluarkan BI, tapi ini masih versi yang dilakukan secara closed loop oleh koperasi, dan ini mempermudah mereka untuk menerima transaksi dari sesama anggota. Artinya apa? Kalau seandainya transaksi itu dilakukan antar anggota, maka sebenarnya uang itu hanya pemindah bukuan, tidak keluar dari si koperasi tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dapat membuat si koperasi itu memiliki keberlanjutan usaha dalam hal melayani anggotanya. Artinya kalau ada pembayaran, ada penerimaan uang dan sebagainya, itu semuanya dilakukan secara closed loop. Ini salah satu teknologi yang kita siapkan di dalam aplikasi kami. Nama aplikasinya adalah Saktiling. Jadi konsepnya adalah bagaimana membuat anggota koperasi, apakah UKM ataupun non-UKM itu terhubung dengan koperasinya dengan cara yang lebih mudah. Bagaimana kita mengakses informasi tentang keuangan koperasi, tentang keuangan kita, saldo dan sebagainya ya, untuk bisa ditampilkan langsung melalui handphone kita. Dan inilah yang menjadi salah satu ciri khas di Sakti, bahwa aplikasi Saktiling ini bisa dilakukan ataupun bisa diimplementasikan antar koperasi juga. Artinya satu koperasi dengan koperasi yang lain itu bisa berinteraksi melalui aplikasi ini. Kalau misalkan nanti teman-teman bisa coba download, nanti di chatbox itu ya, di chat room itu sudah disampaikan langkah-langkahnya, silakan nanti diuji coba. Nanti bisa terdaftar pada salah satu koperasi yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini tentu banyak juga ya kanal-kanal untuk pembayaran lain, seperti untuk
PDAM, ya, BPJS, token listrik, data dan sebagainya, itu udah standar ya PPOB. Tapi yang unik di kita itu adalah bahwa anggota itu dapat dengan mudah mengakses ke koperasinya, baik untuk nanti pengajuan pinjaman misalnya yang bisa dilakukan melalui aplikasi ini, termasuk juga untuk store, tarik, bayar angsuran pinjaman dan sebagainya, dan itu dilakukan secara closed loop. Yang kedua yang tadi poin yang saya sampaikan juga dalam hal penerapan teknologi dan termasuk juga bagaimana kita merubah tata kelola di koperasi yang secara konvensional, kita perlu merubah mindset ya, terutama biasanya pengurus. Hampir semua pengurus koperasi yang kita kenal ya biasanya sudah agak senior ya. Kalau menurut Pak James ini namanya selenial, senior milenial gitu ya. Jadi agak sedikit harus dikasih pencerahan sebenarnya. Yang rata-rata umurnya sudah 50 ke atas. Hampir semua pengurus koperasi seperti itu. Jadi jarang yang anak-anak muda yang masih umur 30-an, yang memang masih merintis perusahaan, startup dan sebagainya. Jadi mindset perilaku itu sangat mahal kalau kita bilang. Investasinya sebenarnya di sana. Kita harus ngobrol bagaimana menceritakan keuntungan penerapan teknologi dan sebagainya. Karena apa? Mereka masih berpikiran nanti kalau sudah pakai teknologi digital maka nanti bisa kebocoran nih, siapa yang minjam uang ya, saldonya siapa yang paling besar, ketahuan nih sama teman-teman katanya. Bisa juga ada hal-hal yang tidak diinginkan nggak bisa lagi ditutupi. Ya memang itu tujuannya. Ketika kita ingin digitalisasi sistem, maka transparansi kan, dan akuntabilitas ya dari sistem kita itu harus tercermin dari sistem operasional itu. Kalau seandainya masih pemikiran konservatif, masih tulis tangan, itu sebenarnya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Jadi dengan sistem digital, maka mempermudah proses juga. Yang tadinya kita harus memposting jurnal, menghasilkan laporan keuangan, semua itu dapat dilakukan secara otomatis. Jadi transaksi digital yang terjadi, kita harapkan sebenarnya mengubah tata cara kita juga dalam kegiatan sehari-hari. Kalau pakai teknologi digital yang kita siapkan ya di Sakti ini, ya kita sebenarnya udah anggota koperasi nggak perlu lagi ke bank. Karena apa? Kita dengan mengakses koperasi, kita sudah bisa mengakses ke banyak sekali bank yang terhubungkan dengan kita. Jadi di dalam sistem kita itu sudah di-embed ya, artinya sudah diintegrasikan dengan layanan untuk transfer uang melalui perusahaan yang sudah berizin. Ya, dan termasuk juga untuk yang namanya kita mau store uang ke koperasi, kita bisa menggunakan ATM bersama dan sebagainya. Dan semua itu kita lakukan kerjasama, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah punya izin. Karena apa? Tidak mungkin kita menjalankan itu secara sendiri dan semuanya harus kita lakukan dengan misalkan pengajuan izin ke BI itu adalah satu proses yang sangat lama. Sedangkan dengan berkolaborasi nanti akan mempercepat ya proses integrasi ini. Ya salah satu ke depan mungkin nanti dengan Postpay juga ini sedang dalam tahap pembicaraan nih Pak Joni. Kita sedang dalam pembahasan juga, termasuk juga dengan kantor pos dalam hal untuk disbursement ya, itunya untuk tarik tunai lewat kantor pos itu sedang kami bicarakan dengan PT Pos juga. Jadi artinya koperasi itu dapat menjadi solusi untuk layanan keuangan baik untuk yang UMKM ataupun non UMKM nanti. Ya, koperasi itu sendiri kan agregator dari anggota-anggotanya. Artinya harusnya mempermudah mereka tanpa harus ribet gitu. Kalau berkoperasi juga masih ribet, nanti orang semua nggak akan mau berkoperasi lagi. Jadi artinya tahapan yang sekarang kita lakukan tuh masih sosialisasi, dan itu memang cost yang paling mahal di sana. Sosialisasi, merubah mindset orang, mengenalkan teknologi ini. Mungkin lewat forum ini dapat menjadi salah satu channel kita juga ya, mengenalkan bahwa teknologi di koperasi harusnya diperbaiki untuk ke depan. Nah, tata kelola yang transparan dan akuntabel ini kadang kita berpikir ya seperti pedang bermata dua juga ya. Kita mau transparan, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipublish kan gitu. Nah, itu yang menjadi dilema buat koperasi konvensional yang mau beralih ke teknologi digital ya. Sehingga memang kita harus lebih hati-hati untuk itu. Tata kelola yang baik ya nanti akan mencerminkan juga bagaimana pertumbuhan koperasi yang sehat untuk ke depan. Ini contoh ya, close up yang tadi yang saya ceritakan.
yang di-handle oleh sistem kita. Kalau kita lihat tuh garis-garis biru itu koperasi ketika melayani anggota itu langsung ya, direct ya. Nah, terhubungkan dengan lembaga bank dan sebagainya itu masih garis-garis tipis gitu ya. Karena apa? Itu dilakukan secara manual, nggak ada teknologi yang kita sebut seperti sekarang ini ada API. API itu Application Protocol Interface, itu untuk menghubungkan aplikasi dengan perbankan misalnya. Termasuk juga visual account. Nah, kalau dilakukan secara manual bisa kebayang aja anggota kita itu tersebar di mana-mana, transaksinya manual, misalkan kita buka cabang di mana-mana juga itu akan sangat repot. Dan tadi sudah kita dengar juga ya di PT Pos juga melakukan digitalisasi, transformasi digital itu kan tujuannya untuk menghubungkan antara satu kantor dengan kantor lain sehingga menjadi lebih efisien. Begitu juga koperasi. Anggota koperasi itu mungkin ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu, mungkin ada yang ratusan ribu. Bagaimana kita mengelola mereka dengan efisien kalau seandainya catatan itu dilakukan dengan hanya spreadsheet gitu ya. Kita tidak menggunakan buku lagi, tapi hanya spreadsheet, pakai ya spreadsheet yang ada, repot sekali. Kita catatan yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, itu kan nilainya nggak dalam angka yang besar-besar, mungkin hanya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Jadi Sakti itu berperan di sini tuh mengenable sebenarnya, mengenable si koperasi tersebut sehingga mampu menerapkan teknologi dengan mudah dan tentunya murah juga. Yang mahalnya itu sebenarnya tadi merubah perilaku ya, mindset dan sebagainya, itu yang mahal. Artinya Sakti itu hadir menghubungkan koperasi kepada anggotanya dengan cara digital dan juga dengan berbagai lembaga di luar koperasi seperti perbankan. Jadi kita langsung menggunakan interkoneksi, apakah menggunakan API dengan perbankan ataupun lewat lembaga non-bank ya yang sudah punya izin. Jadi kita mempercepat ataupun mengakselerasi proses transformasi yang ada di koperasi. Ini contohnya seperti tadi yang saya sampaikan tentang dengan bank ya. Koperasi itu satu apa namanya cluster ya, satu ekosistem closed loop sebenarnya. Jadi kalau kita bicara dengan bank, kenapa? Karena semua anggota yang punya simpanan di koperasi, apakah dia simpanan pokok, wajib, ya, ataupun dia misalkan koperasi produsen, tetap dia akan berhubungan dengan bank. Jadi artinya koperasi dengan anggotanya, apakah dia UMKM ataupun non UMKM, itu adalah satu ekosistem closed loop. Nah, dengan bank bagaimana? Karena dia harus menyimpan uangnya di bank, transaksi, bayar membayar dan sebagainya pasti lewat bank. Nah, kita di sini menggunakan API tadi, API bank dan juga virtual account. Dan ketika kita mampu melakukan integrasi seperti ini, maka transaksi antar koperasi, antar anggota, di mana saja 24 jam itu dapat kita lakukan secara digital. Karena apa? Kalau kita bicara digitalisasi, tidak lagi mengkotak-kotakkan bahwa koperasi itu harus melakukan cara-cara transaksi itu secara manual. Tapi semuanya dapat dilakukan pasti saat ini ya tentu dengan handphone. Di mana saja kita bisa mengakses data tersebut. Nah, tujuan dari apa yang saya sampaikan 2 poin pertama itu adalah tentang integrasi sebenarnya. Pentingnya integrasi itu apakah dia database, apakah dia dengan sistem pembayaran, apakah antar koperasi. Integrasi itu sangat penting. Karena apa? Dengan cara seperti itu kita bisa memperkuat koperasi yang ada. Kita lihat koperasi konvensional itu semakin hari kalau tidak merubah tata cara kerja mereka, tata kelolanya, itu akan semakin ketinggalan. Ya, ketinggalan oleh apa? Oleh banyak sekali startup sekarang yang muncul kan, termasuk juga kita belum melihat sih sebenarnya koperasi yang ada secara spesifik di e-commerce kan gitu. Jadi kalau kita bicara integrasi harusnya memperkuat koperasi yang di setiap daerah terhubungkan satu sama lain dalam satu platform yang sama. Nah, itu menjadi target kita. Nah, interkoneksi antar koperasi itu juga sangat penting karena koperasi itu berbasis pada kerjasama. Itu salah satu prinsip koperasi. Interkoneksi itu adalah kolaborasi antar koperasi. Dengan cara seperti ini, antar koperasi itu bisa saling membantu. Ada koperasi yang membutuhkan dan ada koperasi yang mungkin kelebihan dana dan sebagainya. Itu bisa dihubungkan melalui interkoneksi seperti ini dan tidak perlu dilakukan secara manual. Semuanya transparan, ya. Nah, untuk yang poin ketiga itu interoperasional. Karena apa? Kalau setiap koperasi itu dalam hal membangun yang namanya teknologi digital masing-masing bikin gitu ya, bisa dibayangkan di Indonesia itu ada total 127.000 lebih koperasi ya, besar dan kecil. Kalau yang besar
itu mampu bikin sendiri. Kalau yang kecil mungkin tidak bisa ya. Sehingga kita perlu teknologi yang kemudian bisa menginteroperasionalkan mereka. Jadi perlu satu aplikasi untuk semua sebenarnya. Nah, konsep kami di Saktiling seperti itu. Jadi satu untuk semua dan mungkin semua untuk satu ya. Itu konsep kita. Bagaimana kita menciptakan ekosistem yang kuat dengan basis kolaborasi tadi. Sehingga kita bisa katakanlah ya, kalau soal tadi yang saya sampaikan terkait sistem pembayaran, kita mau dengan postpay, dengan link aja, dengan OVO dan sebagainya, itu kita bisa interkoneksi. Dan saat ini yang sedang kita bangun masih mungkin bulan depan ya, kita akan launching tuh dengan salah satu payment yang ada di Indonesia juga, kita akan launching kerjasama e-walletnya. Dan nanti mungkin ke depan bisa dengan postpay juga. Karena apa? Setiap koperasi mungkin anggotanya itu menggunakan platform yang berbeda-beda. Nanti ada koperasi di PT Pos, kalau seandainya connect dengan Saktiling, mungkin mereka akan pakai postpay sebagai walletnya. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita harus kolaborasi dengan banyak pihak, dan tools yang kita buat ya tentunya harus bisa interoperasional. Nah, ini semua tujuan akhirnya ya tentu untuk good corporate governance, karena bagaimanapun juga transparansi dan akuntabilitas koperasi itu menjadi salah satu yang disoroti hingga saat ini. Banyak sekali koperasi yang bobrok ya, kita lihat berita-berita di mainstream, yang berita mainstream itu tentang koperasi ini, korupsi dan sebagainya, anggota tidak bisa mengakses koperasinya, tidak tahu saldo mereka seperti apa, ya kemudian kinerja koperasi seperti apa mereka tidak tahu, karena nggak ada yang namanya good corporate governance di koperasi itu, yang akhirnya sampai banyak kasus terjadi. Nah, poin ketiga yang mau saya sampaikan terkait dengan digitalisasi ini adalah tantangan, peluang, dan pertumbuhan yang harusnya berkelanjutan. Kita lihat koperasi Indonesia itu ada yang sampai umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun, mungkin juga ada 40 tahun. Tapi kenapa umurnya sudah sampai selama jangka waktu begitu lama tidak menjadi besar sekali gitu. Hanya itu saja. Kita lihat KUD, ya KUD-nya seperti ini. 10 tahun KUD yang lama dengan yang sekarang nggak ada perbedaan. Nah, kita inginnya bahwa harusnya ada scale up di dunia koperasi ini. Mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan salinan ya, Permenkop nomor 8, di mana itu ada pengaturan tentang koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Nah, saat ini koperasi simpan pinjam ataupun unit simpan pinjam itu di dalam Permenkop itu disebutkan harus punya modal dasar minimal 500 juta. Artinya apa? Nggak boleh lagi ada koperasi simpan pinjam kecil-kecil, karena itu tidak memberikan efek pada peningkatan perekonomian di satu daerah. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan nanti buat teman-teman yang katakan mungkin di kecamatan atau di desa. Memang mendirikan koperasi gampang ya sekarang, 9 orang, kemudian ke notaris yang dapat membuat akta koperasi itu langsung dapat dibentuk. 9 orang saja cukup. Tapi untuk modalnya, kalau seandainya kita mau bikin koperasi simpan pinjam, maka modalnya itu harus 500 juta, bisa dibayangkan ya. Artinya setiap orang harus mengumpulkan uang berapa banyak untuk kemudian disetorkan sebagai modal dasar koperasi. Jadi ini menjadi tantangan ataupun peluang buat kita, bagaimana kita memanage koperasi yang ke depan itu supaya menjadi lebih efisien. Dan mungkin tidak perlu lagi ada koperasi yang kecil-kecil, tapi koperasi yang dapat bekerja sama menjadi lebih besar. Nah, peran kita di Saktiling, kita sebut kita itu sebagai perangkat integrator dan juga agregator pembayaran untuk semua koperasi, termasuk mereka bisa membayar di marketplace dan layanan digital anggota yang UMKM tadi. Jadi Saktiling itu memposisikan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh teman-teman di gerakan koperasi, tentunya kita bisa memberikan manfaat ya yang lebih nyata, bahwa tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang untuk scale up ya, yang tentunya untuk stakeholder koperasi, ada pengurus, pengawas, ada anggota ya dan sebagainya, itu bisa melihat bagaimana si koperasi itu dapat ditingkatkan dari sisi jumlah anggota, mungkin dari aset dan sebagainya. Mungkin perlu merger dari sisi koperasi juga dapat dilakukan. Nah, ini salah satu tadi yang disampaikan juga mungkin dari Pak Riki ya, untuk agen pos ya barangkali. Kita ingin melihat mungkin ada koperasi dari agen pos di seluruh Indonesia. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan bagi kita juga, satu peluang untuk mengikat antara satu agen dengan yang lainnya itu dalam satu ekosistem.
Ya tentu mereka akan pakai postpay barangkali ya untuk transaksi pembayaran di dalamnya. Tapi setiap anggota itu dapat mengakses koperasinya sehingga terjadi keadilan dalam hal nanti untuk pembagian SHU barangkali dari setiap daerah tentu akan berbeda ya tingkat perekonomian di sana. Tapi dengan adanya koperasi nanti dapat membuat antar anggota ataupun antar wilayah itu dapat di scale up sesuai dengan kemampuan di masing-masing itu, dan ada SHU yang dapat dibagikan di antara mereka. Nah, untuk terakhir pertumbuhan yang berkelanjutan di dunia koperasi, kalau dengan penerapan teknologi digital ini kita lihat ada satu titik cerah sebenarnya. Kalau kita melihat barangkali 5 tahun yang akan datang, karena teknologi digital kan nggak melihat apakah dia UMKM, apakah dia koperasi kecil ya, semua orang bisa gunakan itu nanti. Apalagi sekarang bukan cuma teknologi digital lagi, tapi ada AI yang mungkin dapat diintegrasikan dalam teknologi ini. Pertumbuhan berkelanjutan ini dapat membuat koperasi yang tadinya kita kenal dia secara konvensional sudah bertumbuh, mungkin bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, selama masa krisis, selama masa pandemi mereka juga masih bisa berlanjut hidup. Maka dengan teknologi digital ini dapat mempercepat mereka. Mempercepat untuk apa? Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota. Jadi saat ini seperti kayak di reset kembali ya setelah pandemi ini. Selama pandemi mungkin yang paling banyak terdampak itu adalah koperasi simpan pinjam sebenarnya. Banyak UMKM anggota mereka yang tidak mampu bayar. Tapi nanti dengan penggunaan teknologi ini akan membuat mereka lebih efisien. Tentunya ada penghematan ya dari sisi biaya-biaya yang mereka keluarkan. Terutama kalau dari Sakti selalu memberikan solusi yang terbaik, baik dari sisi investasi ataupun dari sisi pendampingan kepada koperasi tersebut. Nah, kita ingin menyampaikan tentang satu peta ya. Ini peta Saktiling kita sebut, ini satu ekosistem. Jadi kami tuh hadir mungkin sama seperti PT POS nih. Kami ada di Sumatera Utara, ada di Nias juga ada, di Palembang dan sebagainya. Yang terjauh ini kita ada di mana nih? Di Maluku Tenggara ini ya, sampai di Dobo ya. Jadi titik-titik ini nanti bisa buka juga di website kita di Saktiling. Total yang sudah terintegrasi dengan kita itu ada sekitar 400-an. Dan kebetulan saat ini saya masih di Bali. Ya, teman-teman di Bali juga ini sedang kita berikan sosialisasi tentang teknologi digital ini. Ini dalam rangkaian Hari Koperasi sebenarnya. Jumlah koperasi di Bali sekitar mungkin ada 4.000-5.000 koperasi dalam satu pulau yang begitu padat gitu. Yang kita harapkan mungkin ke depan ketika menggunakan teknologi digital seperti ini, membuat mereka itu akan semakin cepat larinya dan mungkin bisa merger. Nggak perlu terlalu banyak koperasi nanti ke depan. Cukup koperasi-koperasi besar yang dapat melayani anggotanya dengan lebih efisien. Ya, kita lihat di peta ini, ya sebenarnya sebaran kita sudah cukup banyak. Nah, tinggal bagaimana nanti kalau seandainya kita kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan PT POS ya. Apakah nanti agen pos itu seperti tadi ya bisa dikerjasamakan di setiap kantor koperasi yang ada, itu luar biasa. Ini kolaborasi yang saya pikir nggak ada duanya ini. Ya, setiap kantor koperasi, setiap anggota koperasi dan sebagainya itu semua bisa menggunakan PT POS sebagai channel, apakah dia logistik dan sebagainya. Ya, kirim-kirim barang produk UMKM anggota koperasi semua bisa dihandle melalui jaringan yang sudah kita bangun. Ini gambaran aplikasinya. Jadi ini di sebelah kiri saya coba tampilkan singkat ya, kalau mau daftar bisa coba download kemudian pilih register. Ini bisa pilih koperasi multi pihak ya, Sakti multi stakeholder co-op itu koperasi multi pihak, ataupun ini kebetulan saya lagi di kantor koperasi juga di Bali di TEB Tri Eka Bina Tab Co-op, ini koperasi digital yang ada di Bali. Jadi kalau teman-teman mau ikutan daftar silakan, nanti kita approve. Jadi tunggu di approve dulu. Kalau di approve baru nanti bisa untuk setor simpanan pokok dan simpanan wajib. Kenapa kita terlibat di koperasi? Ya tentunya kita sudah harusnya memahami bahwa koperasi itu kan tujuannya untuk kesejahteraan bersama ya, dalam tanda kutip ya, kita harus berkontribusi membangun koperasi itu. Ya. Nah, ini contoh marketplace yang kita bangun di koperasi. Ada macam-macam sih namanya, tapi ini semuanya closed loop ya. Hanya melayani anggota lewat koperasi itu sebagai intermediary-nya.
Jadi anggota dapat posting produk-produk mereka, kemudian anggota yang lain bisa belanja dan sebagainya. Dan ini sifatnya bukan marketplace yang besar, kita tidak bersaing dengan yang sudah existing itu. Kita bangun yang kecil-kecil, mungkin di tingkat RT, RW, di komplek perumahan dan sebagainya. Kalau ada koperasinya, silakan bangun seperti ini. Kami menyediakan teknologinya. Dan bayar-membayar ini semuanya menggunakan uang kita yang di koperasi, sehingga uang tersebut tidak keluar dari koperasi itu. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ini juga contoh ada dapur Movon. Ini produknya makanan ya. Ini juga sama, ini Jawa Timur. Ini juga semua under koperasi. Yang uniknya kita seperti itu, aplikasi kita terapkan diterapkan di koperasi untuk melayani anggotanya. Anggotanya dapat menggunakan aplikasi ini untuk transaksi, ya, untuk belanja dan sebagainya. Semuanya pakai Saktiling, bisa digunakan itu untuk bayar. Nah, yang terakhir, setelah itu kita bisa sharing barangkali ya. Dalam transformasi digital, aspek-aspek yang kita perhatikan itu ada beberapa poin ya. Saya ingin menyoroti 3 poin terakhir tentang manajemen database. Kelemahan di kita itu tentu di data ya, database. Kurang perhatian kita di data itu. Baik yang koperasi existing saat ini mungkin sudah banyak yang menggunakan sistem komputerisasi, tapi database itu masih belum terlalu diperhatikan soal apakah keamanannya, kemudian validasi datanya dan sebagainya. Jadi untuk ke depan, ya kalau seandainya nanti menggunakan teknologi yang kita siapkan ya dari Sakti, manajemen database itu akan menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Yang kedua terakhir itu adalah pelindungan dan keamanan. Jadi pelindungan untuk anggota, ya keamanan mereka misalkan kalau koperasi simpan pinjam mereka nyimpan duit dan sebagainya. Ini harus ada, harus menjadi perhatian buat koperasi sehingga anggota itu merasa nyaman. Privasi mereka juga dapat dijaga. Karena sekarang itu kan banyak penipuan-penipuan ya. Apalagi kalau kita masuk ke dunia digital, ya tentu koperasi juga harus memperhatikan itu. Harus ada SDM di koperasi yang paham tentang hal ini. Yang terakhir itu adalah tentang regulasi. Ini regulasi untuk koperasi digital mesti tumpang tindih ini sebenarnya ya. Kalau kita lihat nggak ada Permenkop khusus. Walaupun memang pernah dibuat Permenkop tentang koperasi itu dapat menggunakan digital financial system gitu ya, hanya disebut seperti itu. Tapi tentu mengacunya dan juga beririsan dengan banyak peraturan-peraturan lain seperti di Kominfo, kemudian juga terkait dengan OJK, termasuk juga dengan BI itu ya. Jadi mungkin regulasi untuk ke depan, barangkali tahun depan setelah Undang-Undang Koperasi baru itu hadir. Nanti ada regulasi terkait dengan koperasi digital ini. Bagaimana data-data anggota itu harus diamankan, bagaimana manajemen database kita, ya dan sebagainya. Jadi regulasi ini masih kurang banyak ya terkait dengan urusan koperasi digital, dan kita berharap nanti pemerintah juga bisa mendorong ya supaya kita yang menggunakan teknologi juga aman. Dan kami sebagai perusahaan yang menyediakan teknologi, kebetulan yang tadi saya sampaikan bahwa stakeholder kami, pemegang saham kami di PT Sakti itu kan semua koperasi. Ada 15-an koperasi di seluruh Indonesia yang pegang sahamnya. Jadi kami itu harus benar-benar taat pada regulasi yang berlaku. Sama seperti PT Pos kan, PT Pos masuk ke fintech ya, ada Postpay itu juga beda lagi regulasinya kan, beririsan dengan BI, OJK dan sebagainya. Nah, di kita juga sama. Ketika koperasi itu berbicara teknologi digital, maka dia juga sama berbicara tentang sistem payment, sistem bagaimana memproteksi privasi dari anggotanya dan sebagainya. Itu menjadi tantangan kita untuk ke depannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktu ke moderator ya, ke Pak Riki dan juga ke Pak Joni. Kita mungkin boleh sharing diskusi terkait digitalisasi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endi sharingnya. Wah, ini sakti luar biasa, benar-benar sakti nih Pak Jon. Pak Jon, suaranya masih di Pak. Pak Sulis sama Pak Oke Bu, oke nanti ya Bu. Ini tadi saya bilang ini sakti yang benar-benar sakti ini Pak. Benar Pak Riki, saya berpikir begini, koperasi ini kan dulu kan sudah pernah ada ya waktu kita di SD SMP ya. Kita ngumpul ada simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya. Nah sekarang ini koperasi itu sudah masuk ke transformasi ke digitalisasi. Dan ini hadir nih dari Sakti
bisa berkolaborasi teman-teman. Misalnya begini, Pak Endi, ada koperasi konvensional, ya kita katakan, apa tahapan yang harus dilakukan untuk masuk ke digital aja, digital yang masuk ini? Apakah mereka harus membuat semacam audit internal dulu, baru masukkan dalam sistem, atau bekerjasama dulu langsung ke Sakti lah misalnya untuk bisa digitalisasi koperasi mereka. Tahapannya apa saja, Pak? Oke, saya boleh menjawab, Pak Yan. Jadi kalau terkait dengan implementasi, memang ada baiknya itu ada internal audit dulu. Tapi biasanya kan di koperasi itu sudah ada pengawasan kan ya. Ada pengawas koperasi yang memang mengawasi koperasi tersebut. Nah, itu yang kita sebut transparansinya itu sudah ada. Tapi kalau koperasi yang memang belum ada pengawasan, biasanya laporan keuangan juga belum muncul kan gitu. Nah, yang kita harapkan tentu ada laporan keuangan yang sudah disahkan, itu salah satu kuncinya. Kemudian juga saldo-saldo anggota itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tahapannya sebenarnya untuk urusan internal koperasi memang panjang sih. Tapi kalau dengan kami ya, dengan kami hanya artinya setelah ada perjanjian kerjasama antara kita, kemudian ada perjanjian kerahasiaan dan sebagainya. Kalau sudah final itu ya kita bantu. Dan mati koperasi sudah harus siap untuk transparansi. Karena data itu kan harus masuk dalam sistem dan kemudian dapat diakses dengan mudah kan. Bukan cuma di tangan bendahara barangkali. Data itu yang selama yang kita tahu dipegang bendahara ataupun ketua kan gitu ya. Dan staf-staf tertentu mungkin tidak bisa akses. Tapi kalau dengan sistem digitalisasi itu dapat diakses, tapi nanti dengan batasan-batasan dari hak akses yang diberikan pada usernya. Seperti itu. Jadi kalau ada koperasi yang mau implementasi, kita juga bisa bantu mereka untuk seperti pra-audit lah ya. Kita bantu menelusuri data, membantu menyusun laporan keuangan awal dan sebagainya. Kita berikan konsultasi bagaimana menyelesaikan yang terutama tanda kutip ya, saldo yang nggak balance gitu ya. Itu seringkali terjadi kalau di sistem manual. Nah, kita bantu untuk diselesaikan, kemudian kita migrasikan sistem ke dalam migrasi data tersebut ke dalam sistem database kita. Setelah itu ya kita kasih pelatihan. Dan kemudian ada support selama mereka akan diberikan bantuan ya, supaya mereka mampu menggunakan itu secara mandiri. Pak Endi, mau tanya kalau di Sakti sendiri misalkan ada UMKM nih yang sudah berkembang gitu ya, lalu mau membentuk koperasi, apakah Sakti bisa membantu pengurusan perizinan, registrasi dan lain sebagainya, Pak? Kalau Sakti mungkin memberikan rekomendasi bisa Pak ya, membantu. Cuman kita artinya bukan konsultan hukum buat mereka kan gitu ya. Kita bisa bantu untuk menunjuk dengan notaris mana dan sebagainya, kita bisa bantu sampai tahapan itu. Karena sudah dipublish semua di websitenya kementerian juga, notaris di daerah masing-masing yang bisa mengurusi akte ya, anggaran dasar dari koperasi tersebut. Dan tentunya dinas koperasi setempat ada pendamping koperasi biasanya. Mereka sebut itu pendamping ataupun dulu sebutannya PPKL. Ya, itu bisa membantu koperasi itu ataupun UMKM itu supaya ke notaris, supaya terdaftar di dinas dan sebagainya, itu mereka bantu. Kalau ada hal-hal yang kurang kurang dipahami tentang prosesnya, nanti mungkin bisa melalui dinas koperasi juga. Karena setiap kota itu kan punya ya. Setiap kota itu punya. Kalau kami mungkin lebih spesifik ke teknologi yang mau dipakai. Nah, kalau kami boleh menyarankan juga UMKM yang mau membentuk koperasi itu mungkin harus dipikirkan dulu apakah dia bergabung dengan koperasi existing atau bikin yang baru. Bikin yang baru itu sama dengan bikin perusahaan baru sebenarnya. Jangan kita merasa bahwa koperasi itu hanya sampingan. Usaha saya UMKM ini adalah usaha yang utamanya di sana, mainnya di situ ya. Jadi koperasi itu sampingan. Jadi berbeda. Bukan seperti kita bikin asosiasi. Asosiasi kan kalau saya katakanlah UMKM bakso, teman-teman juga sama, ada yang penjual bakso. Ayo kita bikin asosiasi supaya kita bisa konsolidasi kan gitu. Koperasi enggak seperti itu. Koperasi bukan cuma sekedar asosiasi dari orang-orang tersebut, tapi dia juga punya fungsi perekonomian. Artinya dia harus bisnis di dalam koperasi itu. Kalau asosiasi biasa nggak bisa bisnis. Nah, koperasi lebih dari itu karena ketika kita sepakat bikin koperasi, berarti kita harus sepakat untuk meleburkan ide-ide kita dan harus ada rasa ikhlasnya.
kan misalkan ada tukang bakso UMKM yang sudah laku, sudah punya branding, yang satu UKM bakso yang nggak punya brandingnya kan gitu. Ketika dikawinkan ya mereka harus punya satu konsep yang sama, satu visi misi koperasi ini kemudian punya satu branding yang kemudian bisa mengangkat dan men-scale up bisnis mereka bersama. Barangkali seperti itu, agak berbeda dengan konsep kita yang dulu barangkali ya. Wah, koperasi itu kalau saya karyawan di PT Pos, ayo kita bikin kopkar kan gitu. Ya, saya rasa zaman ini sudah berbeda. Bukan lagi kopkarnya, tapi kita bikin koperasi yang kemudian bisa eksis di luar. Mungkin koperasinya PT Pos udah harusnya menjadi koperasi yang mengurusi semua agen pos yang di seluruh Indonesia. Ngapain bikin baru kan gitu ya? Tapi ngurusin semua agen pos, kerjasama dengan Pak Riki kan gitu. Ya, Pak Riki sebagai salah satu founder koperasi ini nanti kan gitu. Itu akan lebih luas lagi. Kita scale up gitu. Benar. Wah, Jadi luar biasa. benar Pak Riki ini kita berpikir bahwa koperasi ini salah satu entitas yang bisa membantu membernya, anggotanya supaya sejahtera. Jadi ada simpanan, ada simpanan pokok dan bisa pinjam dan bisa untuk menginvestasikan dananya ke dalam koperasi ya. Nanti akan mendapatkan SAU ya, sisa hasil usaha di akhir tahun ya, begitu. Dan tentunya Jadi yang ini perlu digarisbawahi ini Pak Joni, Pak Endi tadi dari Pak Endi bahwa koperasi itu harus bisa atau harus sudah punya bisnisnya ya Pak ya. Ya, betul. Ini yang harus digarisbawahi. Harus bisa mencetak cuan Pak Jon. Betul. benar. Punya agen pos, punya koperasi, punya bisnis online. Udah 3 itu udah langsung triple cuan ya, bukan double cuan lagi Pak Riki. Triple cuan. Mantap, mantap. Ayo Oke. Bapak Ibu sekalian Pak ini, yang kira-kira punya UMKM, punya produk nih yang sudah ada cuannya, bisa gandeng beberapa investor atau kerabat ya, bikin koperasi. Nah ini jadi triple cuan kalau kata Pak Joni ini. nah sebenarnya gini Pak Riki, teman-teman di Indonesia ini kan ada 120 ribuan lebih ya koperasi di Indonesia, yang besar maupun yang kecil. Nah kita tahu bahwa setiap kantor itu ada koperasinya, setiap dinas itu ada koperasinya, setiap BUMN itu ada koperasinya ya. Nah, kalau kita tadi kata Pak Endi bahwa mau diintegrasikan, kalau luar biasa dana terkumpul nih di satu di koperasi ya, dan itu impact-nya kalau digunakan untuk investasi, untuk bisnis ya luar biasa. Pak Endi, kalau terkait dengan koperasi itu ada nggak minimal umur untuk menjadi anggota koperasi? Karena misalnya anak SMP atau SMA itu ada minimal nggak ya Pak ya, kalau bentuk regulasinya di koperasi? Ya, kalau di regulasi memang yang harus sudah punya KTP sebenarnya sih menjadi anggota penuh. Tapi kalau yang di bawah itu barangkali dia bisa bergabung di koperasi sekolah ya sebagai anggota luar biasa sebutannya. Tapi kalau yang sudah punya KTP ataupun mahasiswa lah ya katakannya. Karena kan saya sudah download juga nih aplikasi Sakti. Ya, mantap. Mantap. Mantap, Pak. Langsung action Pak Joni. Langsung action. Ini Ibu Rina, nanti teman-teman yang semua member di webinar ini silakan download aplikasi Sakti. Nanti Ibu Rina akan memilih yang tercepat, menginfokan ke Ibu Rina, akan mendapatkan hadiah. Wah, mantap. Ibu Rina standby ya. Oke Pak Riki, kita open aja ya pertanyaan buat teman-teman. Oke, mungkin sedikit tambahan dari IHK Logistik Pak Joni, Pak Endi. Jadi, nah ini saatnya buat teman-teman yang sudah memiliki koperasi atau yang sudah bergabung di koperasi, teman-teman UMKM, BUMDes, ini saatnya dari IHK dan dari PT Pos Indonesia, kami membuka peluang kesempatan buat Bapak Ibu untuk menjadi mitra PT Pos Indonesia, bergabung menjadi agen pos. Nah, izin saya share screen Pak Joni, Pak Endi. Ini yang tadi Pak Joni sampaikan, bahkan bisa mendapatkan triple cuan, bukan double cuan lagi. Nah, perkenalkan, saya Riki dari PT Interindo Arta Kreasi, atau disebut IHK Logistik.
Jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise agen pos di seluruh Indonesia. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi bahwa kami adalah perusahaan startup teknologi. Awalnya kita berbisnis untuk layanan pembayaran tagihan rutin bulanan dan juga top up atau isi ulang. Saat ini kami berkantor di Alam Sutra di Tangerang. Untuk layanan PPOB kami sudah memiliki lebih dari 400.000 agen di seluruh Indonesia dengan transaksi per bulan ini 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan dan ini setara dengan fintech, financial technology, untuk layanan pembayaran tagihan, top up isi ulang, dan lain sebagainya, atau yang biasa dikenal PPOB, kami sudah memiliki lebih dari 1.000 layanan pembayaran digital. Dan saat ini, IAK kami merupakan salah satu online agregator resmi operator di Indonesia. Nah, yang tadi kita lihat ini peluang bisnis dari apa yang dinamakan digitalisasi. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah menyentuh hampir 300 juta jiwa. Ini Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia dengan populasi yang hampir 300 juta. Ini Indonesia dilirik oleh investor-investor dari luar. Karena kalau kita bayangkan dengan jumlah penduduk sedemikian, ini katakanlah penetrasi internet di Indonesia 78%, maka akan terdapat lebih dari 130 juta jiwa calon pelanggan Bapak Ibu. Ini sangat besar ini jumlahnya ini, nggak main-main ini. Lebih dari 130 juta. Belum lagi kalau pemerataan internet yang sudah semakin luas, ya, ada lebih dari 200 juta jiwa ini yang merupakan potensial customer ya Bapak Ibu, UMKM koperasi. Berkaca dari pandemi yang dialami Indonesia bahkan di seluruh dunia ya, dari 2020 sampai 2023 awal kemarin, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat nih Bapak Ibu. Kalau dulu kita mau beli sabun, beli mie instan, beli gula, kopi, kita harus jalan ke warung atau ke minimarket di sekitar rumah. Nah, sejak pandemi ini masyarakat bergeser pola belanjanya. Kita nggak usah lagi jalan ke warung, cukup buka handphone, buka aplikasi belanja, pilih-pilih, klik-klik, masukkan keranjang, check out, besok lusa barang sudah sampai di depan rumah. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan e-commerce di Indonesia, ini nama-nama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru ini yang lagi tren, ada TikTok, ya, TikTok Shop. Nah, ini Bapak Ibu sudah waktunya untuk melek digital, ya. Sudah waktunya untuk terjun ikut menjadi seller-seller di e-commerce yang ada di Indonesia karena pertumbuhan transaksi e-commerce ini sangat luar biasa ini. Nah, ketika kita bicara mengenai transaksi online ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Ya. Kenapa? Karena saat ini belum ada satu teknologi yang bisa memindahkan satu barang ya dari satu tempat ke tempat lain kayak film Star Trek disinar gitu barangnya pindah. Belum ada. Maka dari itu butuh yang namanya layanan jasa kurir. Nah, PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Dan PT Pos ini
memiliki lebih dari 49.000 kantor pos. Untuk kantor pos lebih dari 4.500 kantor pos tersebar di seluruh Indonesia. Dengan mitra yang sudah bergabung menjadi agen pos, ini hampir 50.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti ketika Bapak Ibu bergabung menjadi mitra PT Pos Indonesia, ini adalah beberapa layanan yang bisa dilayani untuk masyarakat sekitar. Yang pertama adalah melayani pembayaran tagihan rutin bulanan buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, bayar tagihan PDAM, bayar BPJS, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Nah, untuk top up atau isi ulang seperti beli pulsa, paket data, beli token listrik, maupun top up saldo e-money, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Karena cover area PT Pos ini paling luas. Yang keempat, selain berkirim seluruh Nusantara, nanti Bapak Ibu juga bisa menerima pelanggan yang mau berkirim ke seluruh dunia. Karena PT Pos Indonesia ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau yang dikenal UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Lalu yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani pembelian atau penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos Indonesia juga sudah berkembang dengan layanan-layanan kekinian, seperti layanan COD, Cash on Delivery. Ini untuk Bapak Ibu yang berjualan di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan fitur layanan COD, Cash on Delivery. Lalu yang kedua dan ketiga, PT Pos Indonesia juga sudah bermitra dengan beberapa e-commerce. Ada Bukalapak, Shopee, untuk melayani kiriman cashless dari seller-seller yang jualan secara online di Shopee dan di Bukalapak. Kenapa harus bergabung di IAKA? Kelebihan-kelebihan kami dibanding beberapa mitra yang lain. Yang pertama, di IAKA kita saldonya satu saldo untuk semua transaksi. Jadi satu saldo untuk layanan bayar-bayar, untuk top up, untuk kirim-kirim, ini semua satu saldo. Lalu yang kedua, aplikasi IAKA ini bisa berjalan di Android dan di web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAKA kami berikan harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Lalu yang keempat, untuk imbal jasa layanan kurir, di IAKA kami tidak potong PPh. Jadi Bapak Ibu terima fee-nya itu utuh. Nanti untuk pelaporan pajaknya dilakukan oleh masing-masing agen. Untuk pembatalan kiriman dan saldo ini kembali saat itu juga. Dan untuk agen yang pengelolaannya dikelola oleh staf admin, ini Bapak Ibu sebagai pemilik agen, ini bisa melakukan monitoring saldonya secara real time dan online. Jadi bisa dipantau pergerakan saldonya untuk digunakan transaksi apa saja saldonya. Sedikit gambaran besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima ketika membuka layanan jasa kurirnya PT Pos. Kalau kita lihat di tabel, ini adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik kiriman domestik maupun luar negeri. Kita coba yang
kiriman domestik dulu ya, kiriman dalam negeri. Yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim melalui jaringan PT Pos adalah yang nomor 2, kilat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Dengan omset kiriman jasa kurir di bawah 25 juta sebulan, maka fee atau imbal jasa yang diterima oleh agen adalah 17,5%. Nanti ketika omset jasa kurirnya sudah naik di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik nih Bapak Ibu menjadi 20%. Kita coba hitung-hitungan bisnis, kita coba simulasikan. Misalkan dengan omset sebulan 25 juta, berarti sehari itu kurang lebih sekitar 40-an paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka omset satu bulannya 25 juta. Kita kalikan 17,5%, maka imbal jasa yang diterima oleh agen adalah 4.375.000. Nah, ketika omsetnya sudah mencapai 100 juta misalkan sebulan, maka fee imbal jasanya kali 20%, persentasenya naik. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa sebesar 20 juta. Nah, ada beberapa mitra agen pos ini yang omsetnya satu bulan bisa sampai 2,5 miliar. Kemarin ada video testimoninya, video interviewnya. Ini beberapa mitra yang sudah bergabung membuka agen pos. Di sini Bapak Ibu sebagai mitranya PT Pos Indonesia sudah berhak memasang spanduk bertuliskan kantor pos. Sudah bukan agennya lagi, karena sudah melayani kiriman jasa kurir. Sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Dan bahkan petugas jaganya pun nanti diperbolehkan menggunakan atau memakai seragam PT Pos. Nah, ini syaratnya. Yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu akan membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak untuk masing-masing wilayah yang harus dipenuhi. Yang ketiga, nanti ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, menyediakan perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Untuk dokumen pengajuan, perorangan atau individu cukup KTP, KK, NPWP, dan cover buku tabungan. Untuk teman-teman BUMDes koperasi atau badan usaha, nanti ditambahkan dokumen pendukung berupa legalitas dari badan usahanya. Nah, sebagai gambaran, kalau untuk franchise jasa kurir swasta, ini biaya franchise-nya di Jakarta ya, ini bisa puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan juta untuk biaya franchise-nya saja, Bapak Ibu. Nah, saat ini kami dari IAK dengan Pak Joni dari PT Pos, kami berkomitmen untuk mengembangkan koperasi UMKM BUMDes di seluruh Indonesia. Jadi untuk saat ini pendaftarannya tidak dikenakan biaya. Tanpa biaya pendaftaran, gratis. Ini adalah beberapa support yang sudah kami lakukan bersama dengan Pak Joni nih, dari BUMDes Talk Postpreneur, episode 1 sampai yang sekarang ke-77 kita mengembangkan bisnis dari teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa melek digital istilahnya. Nah, proses pendaftarannya nanti yang pertama setelah kami menerima dokumen beserta formulir yang sudah dilengkapi, kami akan berkoordinasi dengan kantor pos wilayah, kantor pos tempat, untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu, calon agen. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, nanti setelah mendapatkan izin operasional, kami akan jadwalkan untuk training penggunaan aplikasi buat calon agen. Setelah
training, agen sudah mantap, dan agen siap bertransaksi. Nah, sedikit animasi, ada 2 orang yang mau berkirim, 1 berkirim ke kantor pos, 1 ke jasa kurir swasta. Yang mau kirim ke swasta nanya ke temennya yang mau kirim lewat pos. Kok ke kantor pos, bro? Temennya yang pakai pos jawab, kenapa masih pakai yang lain? Kalau yang lain saja pakai jasa pos. Gitu. Nah, ini muncul kenapa? Karena hampir semua jasa kurir swasta area layanannya terbatas. Dan biasanya di daerah-daerah yang memang strategis seperti Pulau Jawa, itu udah pasti ke cover semua sama teman-teman jasa kurir swasta. Tapi ketika ada kiriman ke Sumatera atau ke Indonesia Timur, ya Sulawesi ke Indonesia Timur, ini hampir sebagian besar teman-teman jasa kurir swasta ini belum bisa cover. Jadi mereka akan kirim lagi lewat pos. Nah, makanya ngapain kirim lewat jasa kurir lain, kalau jasa kurir yang lainnya aja ngirimnya lewat pos. Oke, terima kasih. Oke, Pak Joni, Pak Edi, mungkin kita mau buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya ya, Pak. Oke, silakan. Pak Riki nanti dihubungi ya, ke nomornya Pak Riki ya, diinfokan. Oke. Pak Riki, saya Oke, silakan Bapak saya Ibu yang komen ingin sedikit. tanya. Pak Riki. Silakan Pak Edi, Ya, silakan. saya baru ngeh ini sekarang baru menyadari IAK itu IAK logistik itu teman juga di sana tuh Pak, di Arta Kreasi tuh ada Pak Artono, Pak Budiman itu. Oh, kenal ya Pak Edi. Iya, kita itu mobile pulsa di belakang kita Pak. Oh ya. Jadi Oke, siap. teman itu Nanti nggak kapan-kapan kemana-mana ya. saya ajak Hartono sama Budiman, kita ngobrol bareng Pak Edi. Iya, oke. Dulu Hartono pernah ngomong ke saya, mau agen pos nggak? Boleh, saya bilang nanti kita ketemu dah. Ternyata sama ya. Waduh, ini Ya, ketemu kita di satu sini grup, nih. Pak. Aduh, iya. Saya baru lihat tuh, karena IAK logistik, saya pikir IAK yang mana ini? Ya, ternyata sama Nah, berarti. Oke, sip jadi dah. beda baju Pak. Kalau yang Iya, Hartono sama Budiman itu Indobest Arta iya Kreasi. betul. Nah, kita Iya. PKS-nya dengan Kami di Indobest. Ya, Interindo Arta Kreasi. iya. Oke. Sip dah ini. Oh, bakal ketemu di Mantap. Pak Riki nih. Manfaatkan terus nih ketemuan di sini. Boleh, nanti kapan kita ngobrol-ngobrol Pak Edi sama Pak Iya. James nih Pak. Ya, siap. Ya. Benar Pak Riki. Oke. Nah, sudah ada satu yang resen dari Pak Muhammad Sudirman yang ingin bertanya. Silakan Pak Muhammad Sudirman. Masih di mute Pak Muhammad Sudirman, silakan di unmute Pak. Oke, sorry, sudah, sekarang sudah Pak. Oke, siap. Nah, terima kasih Pak Riki dan Pak John. Ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi, salam kenal. Kita dari Palembang nih. Pak Endi tadi banyak membahas tentang koperasi simpan pinjam ya. Ini karena Pak Endi ini sakti ya, mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk koperasi kami. Kita koperasi syariah bergerak sejak 2017. Jadi kita ini usahanya minimarket syariah. Jadi mohon solusi ini di awal-awal tahun 1 sampai 2 tahun anggotanya itu komitmen untuk belanja di koperasi kita, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan belanja. Nah, akhir-akhir tahun ini apalagi kena Covid kemarin jauh sekali menurun. Nah, mohon solusi nih bagaimana nih Pak menumbuhkan solusi kembali, padahal itu kan koperasi anggota bersama kita sampai 150 orang ada anggota kita, komunitasnya kita sudah pakai aplikasi. Nah, ini jauh menurun di bawah 50 orang yang untuk belanja, sudah memakai promosi segala macam. Kenapa gitu, cari solusi. Mudah-mudahan Pak Sakti bisa memberikan solusi Pak. Terima kasih. Kok jadi menurun Pak Sudirman? Ya, menurun drastis. Malah parahnya ingin menarik modal.
Pak Edi mungkin bisa kasih tips dan triknya nih Pak, berdasarkan pengalaman. Ya, Pak Sudirman, salam kenal. Memang kalau kita lihat pengalaman selama pandemi itu banyak sekali hal-hal kayak gitu terjadi, Pak. Jadi bukan cuma mungkin di Bapak saja, tapi hampir seluruh koperasi ya. Karena keterbatasan mereka mengakses koperasinya. Artinya begini, selama pandemi ini kan akses belanja itu kan kalau yang tadinya dilakukan secara fisik ya, kita harus tatap muka, harus ke warung, ke toko, itu kan dibatasin. Nah, sehingga akses mereka tentu terbatas, toko harus tutup dan sebagainya, dan kita belum bisa menyediakan yang namanya seperti tadi e-commerce lokal gitu. Nah, waktu pandemi kami coba bangun sebenarnya untuk koperasi supaya mereka bisa melayani anggotanya walaupun secara closed loop, apakah di RT RW, apakah di komplek gitu. Makanya kita ada aplikasi kecil-kecil yang kita tanamkan di dalam Saktiling ini sehingga mereka bisa belanja juga. Nah, ini tergantung juga ya sebenarnya dari koperasi, apakah mendapatkan supplier barang yang murah sehingga bersaing nggak dengan warung-warung di sekitar. Kami melihat banyak sekali koperasi konsumen ya, kalau ini jenisnya koperasi konsumen yang memberikan layanan tadi ya untuk sembako, ya jual sembako dan sebagainya kepada anggota. Ini ujung-ujungnya jadi bersaing dengan sesama anggota UKM yang punya usaha yang sama. Jadi barangkali kami bisa memberikan masukan, apakah boleh misalkan model koperasinya itu dirubah, jangan jadi koperasi konsumen saja, tapi koperasi konsumen grosiran, sehingga anggota-anggotanya itu bisa belanja ke koperasi tersebut, kemudian dijual kembali kepada anggota yang lain. Jadi lebih sifatnya koperasi itu agregatornya gitu. Ya, modelnya itu kita rubah model bisnisnya. Hingga anggota yang UMKM, yang anggota yang katakanlah rumah tangga dan sebagainya, mereka bisa belanja dengan harga lebih murah barangkali karena sifatnya koperasi menjadi agregator, menjadi supplier buat UMKM, buat rumah tangga dan sebagainya. Dan caranya kalau kita menggunakan sistem digital, tentu orang bisa pre-order ya. Istilah kita itu sekarang ramai kan dengan pre-order. Saya bisa mempre-order katakanlah beras gitu ya, untuk sembako beras misalkan pesan dulu deh. Supaya apa? Supaya koperasi itu dapat menghimpun data kebutuhan anggota yang butuh beras. Misalkan saya butuh 5 kilo, Pak Riki butuh 10 kilo ya, Pak Joni butuhnya 10 kilo. Nah, ini total 25 kilo kan. 25 kilo koperasi belinya yang 25 kilo, kemudian dia packaging ulang sehingga harga lebih murah gitu loh. Ya, kita bisa mengagregasi kebutuhan anggota, katakan misalnya 150 orang, satu orang mungkin perlu 5 kilo beras. Itu sudah 500 kilo, kan gitu ya. Jadi contohnya seperti itu yang harusnya dijalankan oleh koperasi. Dibandingkan kita itu nanti ujung-ujungnya bersaing dengan sesama anggota UMKM yang juga jualan sembako. Nah, itu akhirnya lah ditinggalkan si koperasi tersebut. Nah, cara-cara kita menggunakan teknologi arahnya nanti ke sana. Bagaimana koperasi itu membantu menghimpun data sebenarnya. Ini kaitan dengan database ya. Menghimpun kebutuhan dari anggota, apakah nanti gula, beras ya, dan sebagainya. Pokoknya kebutuhan orang sehari-hari itu dapat diagregasi oleh si koperasi. Dan dengan cara seperti itu, maka bisa menjual lebih murah. Ini juga sama seperti yang punya Pak Riki, ini sebenarnya agregator Pak ya. Menghimpun semua orang-orang yang butuh data, pulsa, token listrik, dan sebagainya, itu dihimpun di tempatnya Pak Riki. Jadi ketahuan, wah ini masyarakat ada 100.000 orang yang butuh listrik, token listrik, dan sebagainya. Sehingga daya tawarnya kepada PLN menjadi lebih murah. Untuk beli token listrik itu kemudian nanti biayanya juga didistribusikan menjadi lebih murah. Itu yang kita pelajarin bersama ya sebenarnya dari teknologi digital ini. Jadi teknologi ini membuat kita lebih mudah mengagregasi data yang ada di anggota. Kemudian anggota itu supaya mereka loyal dengan kita ya mereka bisa belanja dengan harga yang murah, tidak bersaing dengan katakanlah teman-teman yang di retail modern ya, di Alfamart, di Indomaret, mereka akan belanja ke kita karena kita bisa mengagregasi kebutuhan mereka, mengumpulkan data kebutuhan mereka dan kemudian kita salurkan dengan harga yang lebih murah. Kira-kira seperti itu, Pak. Mantap itu tips dan triknya. Pak Sudirman, kira-kira ada lagi yang ingin ditanya, Pak? Oke, salah satu solusi ya Pak Eli. Maksud saya gini, kita anggota kita itu juga UMKM dan juga siap menitipkan produknya di kita. Jadi selain dia anggota koperasi, silakan juga menjual produk UMKM-nya
di toko kita koperasi. Nah itu yang jelas intinya semangat. Mungkin ini masalah harga ya, untuk penekanan harga ya. Harga harusnya bisa bersaing, kalau lebih murah dari agak sulit ya. Nah jadi apa maksud saya? Semangatnya itu Pak, menumbuhkan semangatnya itu. Kenapa kok bisa yang tempo hari komitmen belanja katakanlah antara 100 sampai 200 ribu per bulan setiap anggota, jalan itu 2 tahun. Setelah itu hilang. Kita juga sudah kerjasama dengan aplikasi lain, kalau boleh menyebut nama, dengan GrabMart juga, dengan GoFood, ShopeeFood, dengan GrabFood itu sudah. Nah itu kan mempermudah jarak ya, tempo hari dengan COVID. Memang harusnya beberapa minimarket itu justru waktu COVID melonjak penjualannya, karena apa, bisa dengan pengantaran begitu. Oke, terima kasih Pak tanggapan saya. Terima kasih Pak Sudirman. Oke, terima kasih. Sukses Pak Sudirman untuk koperasinya. Betul. Silakan yang lain yang ingin bertanya, silakan. Unmute. Saya Pak, mohon izin. Saya Pak Agus Pak. Kita saya nyalain video dulu nih Bang. Boleh nyalain videonya Bang Agus. Halo. Harus Nugraha, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak. Salam kenal. Nama saya Agus Nugraha dari Garut, Pak. Ya, salam kenal Pak Endi, Pak Riki, dan Pak Joni ya. Ya. Saya seorang pendamping koperasi Pak dan UKM ya. Nah, ini saya juga senang sekali sudah diberitahu ternyata ada aplikasi Sakti Link ya. Nah, kemudian saya langsung download aja Pak di Play Store ya. Artinya kan itu open source ya, gitu. Nah, ini Pak saya mau tanya, ini posisi aplikasi ini milik PT Pos atau milik mitranya PT Pos itu Pak, yang Sakti Link itu ya. Nah, kemudian yang kedua, begitu tadi saya registrasi Pak, begitu registrasi, saya juga kan merupakan anggota Koperasi Keluarga Besar Ikopin, KKB Ikopin ya. Nah, nama Koperasi KKB Ikopin tersendiri tidak ada gitu ya. Jadi saya itu gagal diregistrasi gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak pencerahannya? Ya, terima kasih. Silakan Pak Endi. Ya, oke, terima kasih. Kalau Sakti Link memang entitasnya berbeda dengan PT Pos. Ya, semoga diakuisisi Pak ya. Semoga isinya itu dari PT Pos Pak. Iya, betul ya. Ada fitur pos di dalamnya. Oke. Beda entitas, jadi beda lembaga. Kami PT Sakti didirikan oleh ada 15 koperasi pemegang saham yang koperasi besar dari Sumatera Utara, dari Lampung, Jakarta sampai ke Ambon. Ada 15 koperasi besar yang jadi pemegang saham kami. Dan model kami kan ini seperti model koperasi juga sebenarnya, lebih rasa koperasinya walaupun menjalankan usahanya secara PT ya, perseroan terbatas. Nah, kalau terkait tadi untuk registrasi memang harus koperasinya terdaftar di PT Sakti sebagai bagian dari ekosistem kami. Kebetulan kalau dengan Ikopin sebenarnya kita sudah ada PKE sebenarnya sih ya dengan Ikopin. Saya belum tahu nih dengan pengurusnya, barangkali dalam waktu dekat barangkali ya akan masuk ke sistem digital ini, karena kalau nggak salah KKB-nya masih belum terlalu aktif gitu kalau nggak salah ya dari sisi koperasinya. Nah, mungkin nanti setelah yang internalnya bisa diselesaikan ya, kita bisa migrasikan data, dan kemudian teman-teman yang sudah tergabung ya, baik sebagai alumni barangkali ya di Ikopin bisa bergabung di koperasi lewat Sakti Link ini. Dengan Ikopin kita ada MOU juga sebenarnya untuk pembelajaran soal Sakti Link ini, koperasi digital. Itu tahun berapa Pak ke Ikopin? Waktu kemarin Universitas Ikopin diresmikan kami ada MOU Pak. Oh gitu iya, ya. Betul. Iya baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, Mas Agus Nugraha, silakan nih buka koperasi digital ya.
Siap Pak, siap. Oke. Selanjutnya ada Pak dari K3 Jabar. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Endi dan Pak Riki, Pak Joni. Luar biasa sekali ini, walaupun saya tadi ikutnya di penghujung gitu, tapi saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak yang sangat luar biasa sekali ya. Kenalan, saya dari Koperasi Konsumen Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Tepatnya kebetulan koperasi kami koperasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang notabene di dalamnya tuh banyak anggotanya tersebar Pak, ada di BPOM, ada apa Poltekkes, ada UPT rumah sakit kami gitu. Jadi termasuk BKOM yang dekat kantor Sakti di Kawaluyaan itu anggotanya ada di kami Pak Andi itu. Dan kebetulan kami sudah pakai Sakti juga. Oh ya, nama saya Pak Riwayat, Pak Riki ya. Pak Riwayat. Nah, kami juga udah Kenal Riwayan. Ini orang Bali nyasar ke Bandung berarti ya? Kebetulan saya dari Jawa Tengah, Pak. Gitu. Oh. Okay. Kebetulan Ganjar. Ya, saya jadi mau bertanya yang pertama mungkin dari ini Pak Edi ya, Pak Edi. Saya sudah menggunakan Sakti, tapi masih belum optimal Pak Andi. Pak Andi. Jadi ingin sesegera mungkin untuk optimalisasi, untuk akselerasi di bisnisnya Pak gitu. Karena kami terus terang nggak punya bisnis yang berjalan kayak toko gitu, sebenarnya udah nggak menjanjikan banget Pak gitu, karena habis buat bayar gaji. Nah, kalau umpama saya pengen nanti sama Pak Ade nanti punya tokonya yang 24 jam gitu. Ya, 12 hour, jadi layanan semuanya bisa dilayani dengan baik. Yang pertama gitu Pak Ade, saya ingin segera mungkin biar kami bisa bermain di e-walletnya Pak gitu. Karena kan sekarang pegawai ya anggota kami rata-rata kan di perkotaan ya. Nah, sementara kan bayar parkir sekarang udah pakai e-tol ya gitu. Nah, daripada kita pulsa boleh lah gitu, tapi kecil ya. Justru yang gede itu di e-tol ya gitu. Karena akselerasinya kan mobilitasnya kan teman-teman tinggi ya gitu. Saya pikir ini peluang Pak untuk sesegera mungkin untuk kita bisa menggunakan e-wallet itu. Begitu juga yang tadi disampaikan Pak Andi gitu. Saya ingin sekali punya toko yang 12 hour gitu ya, one stop service lah gitu. Ya, kebetulan koperasi kami sudah pakai digital dan semuanya sudah transaksi non tunai Pak. Karena diiming-imingi sama Pak Adi dulu, dibakar semangat sama Pak Adi, jadi kami semuanya sudah pakai sistem cashless ya, termasuk kalau ada pinjaman kita sudah pakai sistem transfer semuanya, jadi semuanya uang ada di giro gitu biar aman juga. Nah, bagaimana optimalisasi untuk kebutuhan sembako Pak Andi ini segera kita inikanlah gitu. Kita udah punya pos juga, nanti apalagi jadi pengirimannya delivery-nya pakai pos aja lah gitu. Jadi nanti teman-teman akan kita manjakan Pak gitu, minimal kebutuhan dasar lah, kebutuhan dasar rumah tangga itu bisa dipenuhi lewat koperasi. Nah, pengirimannya lewat pos gitu ya. Ini jadi ada dua item Pak Andy ya untuk Sakti. Yang kedua ini untuk pos nih. Ini menarik sekali ya gitu. Bagaimana nanti peran kerjasama ataukah mungkin kita menyewakan tempat ataukah kita mau istilahnya kerjasama dalam bentuk
Ya kan ini pos ini kan tidak layaknya kayak JNE ya, kayak Shopee kayak gitu-gitu kan gitu. Nah, kira-kira peluang apa sih dengan koperasi nih gitu ya? Biar kita tuh bisa tune in gitu dengan bisnis jasa pengiriman barangnya gitu, atau mungkin apakah tempatnya, kalau tadi kan yang penting udah ada kerjasama mau pakai baju pos boleh gitu, ini saya pikir peluang juga gitu. Nah ini mimpi kami itu kan ingin sistem kerjasamanya seperti apa, termasuk nanti profit sharing fee-nya seperti apa dengan koperasi, itu saya pikir peluang Pak buat kami gitu, biar kita bisa akselerasinya bukan simpan pinjam saja, karena simpan pinjam aja sekarang sudah tidak ini Pak, tidak menarik lah gitu ya. Jadi apabila nanti ini memang menjadi peluang, kita tuh koperasi udah mindsetnya udah koperasi yang kekinian Pak gitu ya. Gitu mungkin itu ada dua hal ya yang buat Pos dan juga Pak Riki dan juga Pak Andi. Mungkin saja, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasannya bisa mewarnai kita dan semangat teman-teman kita menjadi lebih baik lagi untuk digitalisasi. Nuhun. Terima kasih, Pak Wayan. Oke, Pak Joni mau ditanggapi atau Pak Hendi dulu? Saya coba Silakan, Pak tanggapi, Hendi. karena simpel aja Pak. Yang pertama tentu Pak Riwayat bisa siapkan SDM Pak. Ini kan kendala kita sebenarnya. SDM khususnya yang nanti menjadi admin kan untuk di Saktiling, dan tentunya kalau nanti untuk toko 24 jam kan kita sudah ada aplikasinya, mungkin Pak Riwayat sudah pernah lihat juga kan ya. Kita pakai ada Lacimat yang kemudian dapat di branding nanti. Nah, itu tentu butuh yang mengawasi aplikasi tersebut, mengawasi dalam arti melihat siapa yang belanja, siapa yang harus dikirimin barangnya, bagaimana menghubungin ke PT Posnya barangkali, ataupun kalau sudah menjadi agen pos kan tinggal pakai aplikasi, tinggal manggil, kurir datang, tinggal kirim gitu. Nah barangkali itu mekanisme ataupun SOP harus disiapkan saja. Ataupun terkait untuk mencegah fraudnya, barangkali itu tipu-tipuan kan gitu ya, namanya sudah online, orang belanja nggak taunya nggak bener kan gitu. Nah tentu kalau kita melayani hanya anggota, ya pasti semuanya kalau sudah pakai Saktiling yang dilayani jelas gitu. Yang aplikasi Saktiling pasti anggota, yang tidak pakai aplikasi ini pasti bukan anggota. Jadi kita bisa seleksi di sana. Nah kerjasama dengan PT Pos mungkin nanti Pak Joni, Pak Riki bisa memberikan saran. Kalau kami siapkan SDM, kami siap karena kantornya dekat Pak. Ya. Wah silakan nih yang Pak Wayan yang ingin membuka koperasi digital, silakan nih Pak Endi. Nah dari sisi pos seperti disampaikan dari paparan dari Pak Riki tadi, bahwa Pos Indonesia itu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berwirausaha Pak, termasuk badan usaha koperasi untuk membuka layanan keagenan pos, kemitraan pos. Jadi teman-teman di koperasi dimanapun yang mempunyai lokasi tempat ya, ada punya badan usaha koperasi, bisa membuka. Tinggal mendaftar aja Pak ke Pak Riki. Ke Pak Riki ini beliau adalah salah satu main agent resmi dari PT Pos Indonesia. Beliau yang akan mencari pasar kepada masyarakat yang ingin bermitra menjadi agen pos. Jadi Pak bisa untuk menghubungi ke Pak Riki. Pak Riki sudah chatting juga ya di grup ya, di room chat, silakan. Nanti ada formulir yang perlu diisi untuk pembukaan layanan keagenan. Nanti ada pelatihan juga ya Pak ya, ada pelatihan, kemudian nanti ada pembinaan dan sebagainya. Jadi kegiatan webinar ini juga salah satunya adalah untuk membangun ekosistem dari agen pos Pak, supaya mereka berwirausaha selain bisa melakukan transaksi kurir, tapi mereka juga bisa berbisnis online. Nah, bisnis online ini dengan digitalisasi, dengan membuat website, landing page, membuat digital marketing, produknya laku banyak dan pengiriman melalui agen pos yang dikelola oleh koperasi lah misalnya begitu. Ada tambahan Pak Riki? Masalah fee? Betul apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, bahwa saat ini memang PT Pos Indonesia menunjuk kami sebagai salah satu strategi partnernya, Pak Wayan, untuk teman-teman BUMDes koperasi bahkan perorangan ya, untuk menjadi mitranya PT Pos, Pak. Jadi nanti kantor koperasinya Pak Wayan nih
sudah diberikan untuk memasang spanduk bertuliskan kantor pos, Pak. Jadi sudah selayaknya kantor pos cabang tuh. Nah, jadi kantor koperasinya sudah selayaknya sebagai kantor pos cabangnya PT Pos, Pak. Ini nantinya ternyata sudah luas nih anggota koperasinya Pak Wayan. Bukan hanya di Bandung, tapi mungkin ada anggotanya yang ada di Surabaya, di Jogja, bahkan di Jakarta. Bisa belanja di koperasinya Bapak, nanti kirimnya melalui jaringan PT Pos yang memang sudah ada di kantor koperasi, Pak. Jadi udah dapat cuan dari jualan produk barangnya, nanti koperasinya akan mendapatkan tambahan imbal jasa dari setiap ongkir, Pak. Tadi saya jabarkan bisa sampai 17,5%. Nah, itu bisa menjadi tambahan pendapatan buat koperasinya. Simulasinya kalau 1 juta omsetnya Pak Riki, kira-kira hampir 200.000 ya imbal jasanya ya. 5.000 itu, Pak. Oke, besar juga ya. Itu kalau jualan apa itemnya ya, per itemnya ya. Ya, jualan fisik berarti Pak, nanti kirimnya lewat jaringannya PT Pos. Nah, kalau umpama kita menyediakan tempat, Pak, kita kan punya ada tanah-tanah yang mungkin tidak optimal, Pak, itu. Ya, kalau umpama tanah itu bisa kita optimalkan pakai pos, saya pikir kan kenapa tidak gitu. Tapi yang majunya adalah dari koperasi gitu, cuman koperasi KSO sama pos gitu mungkin ya Pak ya. Nah, kalau terkait nanti sebagai gudang sementara dari PT Pos mungkin harus koordinasi dengan kantor pos cabangnya, Pak. Ya, gitu. Mungkin Pak Wayan bisa ya, Pak. Apa aja? Ya kita maksudnya apa begini? Apa tadi yang saya bahas? Pak Riki, hilang suaranya. Oke, Pak Riki. Oke. Pak Riki hilang suaranya terakhir tadi. Sudah jelas. Kendala koneksi Pak ya. Suara Pak Riki terputus-putus. Suaranya putus ya. Oke. Masuk jadi keganggu. Oke, sudah jelas Pak Joni, Pak Endi, Pak Wayan. Ada statement terakhir dari Pak Riki itu terputus, Pak. Oke. Yang terakhir tadi terkait untuk kerjasama tempat sebagai keagenan ya, sebagai gudang ya Pak Wayan ya. Iya. Nah, itu mungkin nanti Pak Wayan bisa koordinasi dengan kantor pos wilayah Pak terkait kebutuhan tersebut. Pak Riwayat Pak, bukan Pak Wayan Pak. Saya bukan orang Bali. Oh, sorry, putus. Kedengarannya Pak Riwayan tadi. Oke, jadi nanti bisa koordinasi dengan kantor pos wilayah ya Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Oke, siap. Makasih, sukses Pak. Sama-sama Bapak, sukses juga buat semuanya. Oke. Pak Budi mau nanya apa Pak Budi? Ini ya, luar biasa ini. Pak Budi mau nanya katanya. Tadi saya suruh japri saya, dia mau ada yang mau ditanya nih. Silakan Pak Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni, Pak Riki, Pak Edi ya, juga para peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu saya ada petikan saja tadi dari Pak Edi terkait elaborasi, kemudian terkait kebutuhan digital sekarang. Lalu bagaimana kemudian bisa menjadi sebuah crowdfunding yang clear dari persekutuan ini? Ini kan persekutuan ini ya, dalam konteks persekutuan bisnis kira-kira seperti itu. Yang kemudian tidak hanya berbasis di lokal transaksi, karena sehebat apapun marketplace kita, kalau kemudian komoditinya hampir sama dan hampir mirip,
dan ada beberapa marketplace lokal juga yang kita bangun juga, kita akan berat gitu Pak Endi ya gitu. Tadi saya ada lihat marketplace-nya punya Pak Endi, punya Sakti. Walaupun kita tertinggal 20 tahun dari Cina terkait produk-produk UMKM yang bisa tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan ketika tadi dibangun sebuah koperasi keagenan gitu ya, yang dibangun sama anggap saja co-foundernya atau foundernya Pak Riki dan tim, itu bisa kemudian setiap agent itu menjadi sebuah etalase atau galeri produk-produk UMKM yang sekaligus di situ terpajang gitu Pak Riki. Gitu. Pertanyaan yang ke Pak Endi atau ke Pak Sakti adalah apakah ini ada goal nanti terkait soal digitalisasi ke trading atau ke underlayer goalnya ke koin dan lain sebagainya Sakti ini, atau bagaimana? Itu saya agak boleh dibuka aja Pak gitu. Jadi biar kita generasi muda ini bisa menyambut lebih clear, karena banyak trading atau trader yang pada akhirnya juga kong kaling kong ya dengan negara ini, walaupun BI belum secara sepenuhnya clear terkait digital rupiah. Nah ini kan tetap ketika berbicara digital, ini kendala utama ketika kita ekspansi soal digitalisasi, sepenuhnya kita ngomongin soal duit virtual dan lain sebagainya. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah kapan nih kolaborasinya yang lebih konkret antara Sakti, agen pos, dan para UMKM. Saya menunggu elaborasi yang konkret ini, dan saya orang yang pertama yang ikut daftar nanti dari anggotanya. Kira-kira seperti itu. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Luar Budi. biasa Kang Budi ini, Kang udah Budi. install Sakti belum? Kang Saya Budi udah install Sakti belum? Sudah lihat Pak, gambarannya sudah lihat. Kalau Nah, saya itu developer install aplikasi dulu. juga, jadi udah paham lah gitu Pak. Install dulu karena ada fiturnya di situ. Nah, Pak Endi, apakah dana yang terkumpul itu apakah akan bisa jadi beli koin, Bitcoin dan sebagainya itu ya? Karena sekarang saat ini kan ketakutan dari penabung ya, penabung seperti itu. Mungkinlah seperti itu ya. Gimana Pak Endi? Ya, saya coba menanggapi Pak ya. Jadi kalau tadi Pak Budi mungkin lebih mempertanyakan untuk ke depan ya pengembangan digitalisasi ini kan. Apakah bukan cuma sekedar payment sebenarnya, apakah masuk ke dunia kripto Pak ya? Betul. Ya, Saya kejar ke depan Pak. Ya, jadi memang saat ini kami juga sedang membangun Pak. Nanti Bapak boleh coba ke Play Store, download aplikasi KMP, Koperasi Multi Pihak namanya, KMP Tugo. Total Gotong Royong namanya ya. Wah, keren KMP Tugo. Ini kita juga sedang ada ikut pameran di Jogja ya saat ini. Jadi aplikasi ini berbasis pada teknologi blockchain, tapi di dalam koperasi ini sendiri yang mengelola gitu Pak. Nah, ini keren. Ini yang agak berbeda dengan dunia kripto yang ada, di mana mereka harus terdaftar di Bapepti dan sebagainya. Saat ini kita, karena koperasi menjalankan usaha ini kan secara closed loop. Betul. Artinya kita kalau misalnya pemberdayaan UMKM lewat NFT ya, pengumpulan modal dan sebagainya, itu dapat kita lakukan secara closed loop sebenarnya. Betul. Nah, koperasi ini dibangun modelnya koperasi multi pihak Pak namanya. Ya. Kan ini KMP, sesuatu yang baru juga ya, KMP namanya, KMP, Stakeholder Co-op. Nanti Bapak boleh coba download, namanya KMP Tugo, bukan Go to Pak ya. Tugo, Total Gotong Royong. Nanti boleh coba download. Mantap, nah itu juga sama, integrasinya dengan kita juga. Dan ya kalau terkait dengan PPOB ya itu bisa tanya ke Pak Riki nanti, itu di dalamnya juga ada Pak Riki. Oh begitu, jadi diam-diam Pak Riki ya. Semuanya terkoneksi kita yang hadir di sini. Ini kebetulan dengan PT Pos juga sedang dalam pembicaraan nanti. Mudah-mudahan ke depan kita juga integrasi dengan Postpay-nya dan mungkin dengan agen posnya. Artinya kita ingin integrasi, artinya mempermudah orang ya dalam satu aplikasi itu dengan banyak sekali fitur dan mempermudah UMKM. Jadi nggak usah kemana-mana lagi. Cukup dengan aplikasi koperasi, dia bisa kemana-mana, sehingga nyaman untuk berkoperasi. Dan ini salah satu cara kita membuat koperasi itu bertumbuh.
Iya. scale up-nya lewat koperasi. Kalau tidak ada scale up lewat koperasi kan nanti UMKM kan masing-masing ya, cari channel Betul. lagi, capek lagi, membangun dari awal. Nah, itu usaha yang kita bilang sosialisasi ataupun terkait dengan implementasi akan semakin rumit ya. Jadi kalau ada satu aplikasi bisa untuk semua koperasi, di dalamnya terintegrasi dengan banyak pihak, ini mungkin menjadi solusi buat teman-teman. Betul. Nah, untuk betul. teknologi blockchain yang masih baru, ini juga memang koperasi baru. Nanti coba di-download dulu, masih sedikit sih yang download. Karena baru rencana akan launching ke bulan depan ini. Iya, Sekarang iya. sedang sosialisasi. Orang-orang Oke. perlu dikasih pemahaman juga. Betul, betul, Ya. betul, betul. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah terjawab Pak Joni, goalnya saya kejar ternyata sudah dipersiapkan, luar biasa ya. Terima kasih Pak Sakti, Pak Riki. Tapi Pak saya juga Endi. mau ada undangan juga buat Sakti karena di September kita akan ada event internasional di Garut Pak Sakti. Nanti izin ke Pak Joni ya, kontak Pak Sakti untuk undangannya ke beliau. Karena PT Pos juga dilibatkan di acara tersebut. Saya Hatur nggak nuhun, diundang, Kang terima Budi. kasih. Iya diundang dong sama Pak Joni, masa enggak, masih boga lalakon dari ondang cilaka tuh saya. Pak Riki diundang juga, Pak Riki. Budi diundang Pak Riki juga. Oke, siap Pak. Pasti. Pasti itu mah pasti itu. Oke, mau Oke. ketemu Kang Budi ya teh. Hatur nuhun, sami-sami. Sami-sami Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Oke. Pak Jon, udah jam 12 nih. Sepertinya Pak Jon mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, Pak. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, para peserta webinar Postpreneur kita yang ke-77 ini cukup aktif, cukup banyak bertanya karena dunia koperasi memang tema yang baru ya di webinar ini belum pernah sebelumnya sehingga teman-teman banyak ingin bertanya. Tentunya waktu 2 jam ini belumlah cukup untuk membahas tentang koperasi ya. Pasti ada tema-tema selanjutnya tentang koperasi yang bisa membangun literasi koperasi kepada masyarakat pada umumnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi, CEO Sakti, yang sudah memberikan ilmu informasi tentang digitalisasi koperasi ini, sehingga ada pemahaman awal lah bagi kami yang belum tahu tentang digital koperasi tersebut. Juga terima kasih banyak kepada Pak Jim Purba atas komunikasinya sehingga bisa menghadirkan ke Pak Endi ini, CEO ini di webinar kita ini. Mungkin next time bisa kita hadirkan kembali Pak Endi tema-tema yang terkait dengan digital koperasi yang bisa menjadi informasi kepada seluruh para peserta webinar. Rekan sekalian, webinar untuk Postpreneur ke-78 hari Kamis depan. Temanya tentang security digitalisasi. Ini terkait juga dengan tema kali ini ya, digital koperasi, tetapi nanti ada tema terkait dengan security ya, perilaku konsumen penggunaan digitalisasi. Di hari Kamis di jam 10, silakan stay juga di grup karena link Zoom akan kami sampaikan untuk webinar selanjutnya itu di grup atau di Telegram. Setelah itu, terima kasih Pak Riki sudah menemani 2 jam ke depan. Kepada seluruh peserta sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari Pos Indonesia izin pamit di webinar Postpreneur ke-77 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi. Ada hadiah ya buat 2 orang yang tadi berhasil ya, kepada Bapak Ahmad Muzamil dan Pak Guntur Khaidir. Sudah dikirim Pak saldonya. Oke. Makasih Mas Joni, makasih Mas Joni, Mas Endi, Mas Riki. Selalu Mas. Makasih. Semoga bisa yang koperasi investor bisa collab sama Sakti Mas. Siap. Nanti kita jumpa lagi Kamis depan dengan Mas Riki, Riki mungkin kapan-kapan kita ngopi Mas. Siap. Ngopi Mas. Oke, Mas Doni juga siang kalau mau semuanya. ikut boleh Mas, sama Mas Endi juga biar asyik. Siap. Makasih Kita Mas. akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Live dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam.